Tunggu sebentar, kata Ibu Liah yang datang menating minuman. Duduk kembali kakak dan adik-adik, seraya meletakkan cangkir-cangkir kopi di hadapan mereka itu. Hendak kemana? Buru-buru benar, silahkan. Dan sementara itu Asnah datang pula menyajikan penganan. Bersusah-susah benar engkau, As. Sebagai kami ini peseman dan orang jauh, ujar seorang daripada mereka itu. Walaupun demikian, tak baik begitu saja, ibu-ibu. Oh, mana Kak Sania? Tapi silahkan, mari makan juadah ini seada-adanya, kata gadis itu. Budi bahasa Asnah yang baik dan sopan itu dapatlah mengobat hati mereka itu daripada perasaan agak ganjil karena ditinggalkan Sania dengan cara yang tak disangka-sangka itu. Mereka itu pun minum dan makan juadah dengan tertibnya. Nah, terima kasih Asnah, kata seorang perempuan muda setelah membasuh tangan semuanya. Dan sampaikan salam kami kepada iparmu yang manis itu. Kami mohon diri. Dan mereka itu pun pulang dengan perasaannya masing-masing. Rupanya hati Ibu Mariati sangat sedih melihat kelakuan menantunya yang di luar dugaan itu. Pucat mukanya, ia pun tidak berkata sepatah kata jua, dan ucapan selamat tinggal jamu-jamunya itu hanyalah dijawabnya dengan senyum manis saja. Akan asri, setelah segala perempuan itu keluar dari pekarangan rumah gadang itu, pergilah ia ke kamar mendapatkan istrinya. Ya Adinda, katanya dengan lemah lembut. Mengapa Adinda tinggalkan saja jamu itu? Masih mengantuk atau penat? Ya tentu mengantuk dan lesu, sebab berjaga semalam-malaman bukan? Sania tidak menjawab melainkan memandang kepada suaminya dengan masam. Oh, barangkali Adinda masih ingat akan peristiwa tadi. Kurang tak bertertib. Apa katamu, Dinda manis? Coba ulang sekali lagi. Sebab Dinda tinggalkan jamu itu, maksud Kanda, sahutnya dengan agak ketakutan, sebab ia berasa sudah terlanjur. Ya, sebab. Teruskan apa? Sebab karena Kanda sudah melanggar adat dan agama, berjabat tangan dengan perempuan lain. Asri bertambah terkejut dan heran. Ia pun undur selangkah ke belakang. Berjabat tangan dengan perempuan lain? Tanyanya. Mana perempuan lain Adinda? Ibuku, Macik Liah, Asnah, dan orang setangga itu? Macik Liah dan Asnah itu, ia anak babu yang bekerja di sini dahulu. Jadi derajatnya tidak sama dengan derajat Kanda, dan haram Kanda jamah dia. Hati Asri jadi panas, darahnya naik dengan tiba-tiba ke mukanya sehingga pemandangannya jadi gelap. Dengan segera diurutnya perlahan-lahan dadanya. Dengan demikian timbullah kesabarannya kembali. Ia berdiam diri dan sejurus antaranya dapatlah ia berkata dengan tenang. Tidak ada istilah babu di sini, Nia. Sudah kerap kau jelaskan kepadamu bahwa Asnah itu keluargaku, adikku, dan Makcik itu pun ibuku juga, belahan ibuku yang dekat sekali. Ia sudah lama tinggal di sini, semenjak kecil aku dipeliharanya, didukungnya, dipeluknya, dibuaikannya. Jika engkau tak suka aku jamah, sebab aku sudah menjamah mereka itu. Nah, tunggu sebentar, aku basuh tanganku dan mulutku dulu dengan air mawar, katanya pula dengan tersenyum seraya menoleh ke atas meja, seolah-olah ia betul-betul hendak mengambil botol air mawar itu, supaya hilang bekas tangan mereka itu dari tubuhku. Sania mengernyitkan alis matanya. Rupanya Kanda betul-betul kurang adat. Asri tertawa dengan masam. Perkara itu sudah kerap kali kau katakan kepadaku, sehingga aku sudah tahu benar. Akan tetapi selama ini kusimpan saja dalam hatiku, sebab aku tak mau banyak cakap atau bertengkar di rumah orang tuamu. Malu aku kepada orang. Akan tetapi sekarang kita sudah ada di rumah gadang. Di sini tak usah engkau kritik juga perangiku. Kita tidak di istana,
berukir lagi. Keadaan di sini bebas. Betul, bebas sekali, sehingga sekalian orang boleh turun naik ke atas rumah ini, jawab Saniah dengan marah. Anak-anak dan orang setangga yang tak keruan bangsanya pun lalu lalang saja masuk kemari. Benar Saniah, jawab Astri sambil tersenyum. Aku ulang sekali lagi, ini bukan rumah berukir di negeri, melainkan rumah gadang di kubu, tempat orang sekampung, tempat orang kampung berselang tenggang. Sebab itu harus engkau biasakan dirimu dengan keadaan sedemikian. Sangka Adinda, jawab perempuan itu dengan tajam. Kakandalah yang harus membiasakan diri kepada keadaan yang lain. Peri keadaan di dalam rumah bukankah tergenggam di dalam tangan perempuan? Memang, dan kamar kita ini pun digenggam, diselenggarakan oleh tangan perempuan, sehingga teratur dengan sebaik-baiknya. Akan tetapi sayang, bukan oleh tangan Adinda sendiri. Adinda, kita hanya tinggal menempati dengan senang saja seperti di hotel. Saniah tegak berdiri berontak berang, bibirnya sudah bergerak-gerak akan membalas sindiran yang tajam itu dengan jerit dan templak kasar. Akan tetapi Asri segera menutup mulutnya. Diam, diam, katanya sambil menentang matanya dengan marah. Diam, kalau tidak... Rupanya ancaman yang tak disangka-sangka itu dapat menundukkan perempuan itu. Ia terperanjak duduk kembali seraya bersungut-sungut menahan hati, bukan menangis. Sementara itu Asri memandangi dia dengan heran. Ajaib, katanya dengan perlahan-lahan. Selama ini belum nyata sedikit juga kepadaku bahwa engkau berfil sekasar dan seburuk ini. Sekarang aku hendak bertanya, di manakah tinggalnya tingkah lakumu yang lembut, yang lemah lembut, yang kerap kali kau perlihatkan kepadaku semasa kita bertunangan? Lain daripada itu, engkau salah tampak, Saniah, jika engkau hendak berlaku di rumah ini sebagai laku bundamu di rumah berukir itu. Setelah berkata demikian, ia pun hendak keluar dari dalam kamar itu. Akan tetapi ia berpikir sejurus. Tidak, ia tidak boleh berlaku sekeras itu benar kepada istrinya pada hari yang pertama itu. Percakapan itu tidak boleh disudahinya begitu saja. Ia harus menaruh sabar dan harus ingat bahwa Saniah dipelihara dan dididik oleh bundanya yang tegar hati itu. Jadi tentu saja darah bundanya sudah menjalar di seluruh tubuhnya dan takkan dapat dibuangkan dalam sekejap mata saja. Ia pun berpaling, lalu dipegangnya bahu istrinya. Saniah, katanya dengan lemah lembut. Perempuan itu tidak menyahut. Saniah Adinda, ujar Asri sekali lagi. Apa kehendak Kanda? Jawab Saniah akhirnya dengan acuh tak acuh. Kanda bermohon kepada Adinda, Saniah, hanyutkanlah adat Dinda yang kaku itu ke lautan besar. Pelajari sungguh-sungguh peri keadaan hidup di rumah gadang ini, dan terutama pula dalam masyarakat juga, supaya Adinda senang, suka dan cinta kepada orang di sini kelak. Hati Adinda pun akan menaruh belas kasihan kepada sesama manusia. Boleh jadi adat Adinda itu berguna di tempat lain, dalam pergaulan dengan orang bangsawan, tetapi di sini segala hal yang diperbuat-buat itu tidak terderitakan oleh Kakanda, dan segala perkara yang sangat Kakanda sukai sampai sekarang ini janganlah Adinda alang-alangi. Sungguh hal itu tak dapat Kakanda deritakan. Jadi hendaklah Adinda beriang hati bersama-sama dengan orang yang riang di sini, bersyukur akan kebajikan orang lain kepada Adinda dan kita berdua. Lupakan segala pengajaran bunda yang keras. Atau jangan Adinda berharap Kakanda akan suka menerima adat istiadat Dinda itu. Bukankah kita tidak berniat hendak sukar menyukarkan kehidupan masing-masing? Akhir muka Saniah tiada bergerak-gerak mendengarkan permohonan itu. Kalau permintaannya sekarang ini tidak kuperkenankan, pikirnya, niscaya aku menang kelak. Setelah itu ia pun berkata kuat-kuat, tak mungkin Adinda dapat membiarkan Kanda berlalu lalai dan lengah, kasar dan selalu menyindir-nyindir bunda. Padahal beliau mentua Kakanda sendiri, bebas. Barangkali lo juga hidup dengan bebas sedemikian.
tetapi segala orang baik-baik harus menurut kesukaan istrinya. Asri melepaskan tangannya dari bahu perempuan itu. Air mukanya berubah menjadi sebagai air muka seseorang yang sangat hormat. "Maafkanlah segala kesalahan Kakanda ya istriku," katanya. "Kanda hendak menukar pakaian Kanda sebentar." Baiklah." Asri memberi hormat serta menundukkan kepalanya dengan berlebih-lebihan kepada istrinya itu dan pergi keluar. Saniyah memandang kepadanya dengan amarah. "Perkataan Bunda benar sekali," katanya dengan sendirinya. "Keadaan dalam rumah ini tidak teratur sekali-kali. Siti Maliyah berlaku sebagai kepala dan Asnah yang sombong itu tidak ada berperasaan halus. Rupanya ia berkuasa dalam rumah ini. Hal itu tidak boleh kubiarkan saja. Ia mesti pergi dari sini. Itu tetap sudah." Kamar yang sebelah kemuka dari ujung rumah yang dipakai kedua suami istri itu dibuat oleh Asri sebagai kantor serta dinamainya kamarnya sendiri. Asri berdiri dalam kamarnya itu di muka jendela serta memandang ke dalam taman bunga di halaman. Pikirannya berkacau balau, kadang-kadang teringat olehnya peri keadaan yang telah lalu semasa bertunangan. Ketika itu berapa pandainya Saniyah menarik hatinya sehingga ia suka akan dia. Akan tetapi sekarang nyata sudah kepadanya bahwa laku perempuan itu komedi semata-mata. Rupanya Saniyah hendak berkuasa atas dirinya. Hal itu sangatlah menyakitkan hatinya. Tambahan pula bukan buatan benar sesalnya, sebab pada hari telah diceritakannya kepada istrinya itu betapa tahunya Asnah akan segala kehendak hatinya, sehingga Saniyah disuruhnya meniru meneladani kepadanya. Kiranya hal itu sangat melukai hati Saniyah dan menjadikan dia bertambah benci kepada gadis itu. Masa perempuan bangsawan dan terpelajar akan meneladani gadis hina dan bodoh itu, katanya dengan tajam. Jadi demikianlah peri keadaan kedua suami istri itu ketika baru tiba di rumah gadang itu. Sejurus Asri tinggal berdiri di muka jendela itu seraya menikmati keindahan bunga-bunga yang berkembangan. Akan tetapi kemudian ia pun berpaling dan bersiul dengan perlahan-lahan. "Jadi perkawinanku ini tidak berbahagia," katanya. "Ya, takdir sudah. Akan tetapi sayang sekali Saniyah. Dalam hal ini aku takkan dapat kau taklukkan. Di dalam kamarmu sendiri boleh kamu berlaku pongah dan sombong. Tetapi dalam urusan umum tentang hal ihwal rumah tangga, akulah yang bertanggung jawab dan berkuasa." Demikian ia berkata-kata dengan ruh istrinya sambil menundukkan kepalanya arah ke kamar Saniyah dengan ejeknya. Dengan cepat ditukarkannya lah pakaiannya. 10 menit kemudian ia pun pergi ke ruang tengah akan mencari adiknya. Ketika itu Asnah tengah duduk dengan ibunya dalam kamarnya. Tiba-tiba keduanya menoleh ke pintu sebab Asri masuk ke sana dengan terengah-engah. Katanya serta menarik napas. "Di sini enak sekali rasanya, tidak berubah sebagai sedia kala," kata Asri. "Akan tetapi engkau kepayahan rupanya. Dari mana engkau?" tanya Ibu Mariati sambil memperhatikan air muka anaknya. "Dari mencari kesenangan," sahut Asri dengan senyumnya seraya duduk di hadapan ibunya. "Di situ, di kamar pengantin, sunyi senyap saja." "Kesunyian itulah yang diidam-idamkan pengantin baru, bukan? Seperti telah diperlihatkan istrimu dengan meninggalkan jamu. Berdua saja. Hahaha, mempelai bodoh." Merah muka Asri mendengar sindiran ibunya yang tajam itu, tapi ia dapat juga menjawab dengan lucu. "Bodoh cara adat kita, Ibu. Kalau cara sana, barangkali kami belum pulang lagi kemari. Berbulan madu dahulu kemana-mana ya Kak?" kata Asnah dengan senyum manis. "Pesiar dengan kakakku." "Betul adik, akan tetapi aku tidak di sana lagi. Sebelum kawin, aku telah diajar oleh ibu melaksanakan ilmu masyarakat. Awak di sini, aku sangat kecewa sebab iparmu telah mencorengkan arang di keningku."
Ketiga beranak itu berpandang-pandangan hening sejurus, kemudian Ibu Mariyati berkata perlahan-lahan, "Jadi perkara tadi itu memang mengecewakan, tak kuduga, tapi sudah. Tentu karena perubahan suasana dengan tiba-tiba, ya belum biasa, lama-kelamaan niscaya Kak Saniah akan jadi semarak rumah gadang ini," kata Asnah pula. Asal Asri sendiri tetap bijaksana, sabar, dan dapat membimbing istrinya dengan baik. Tapi sekarang tak usah terlalu dipikirkan hal itu. Riangkan hati, jernihkan air mukamu, Asri, kata Ibu Maryanti kepada anaknya. Nah, tertawalah Kak, ujar Asnah keras-keras. Benar-benar hati ibu dan adik masih sudi menyenangkan hatiku juga. Dan dengan riang ia pun serta bercakap-cakap berhandai-handai. Gembira sekali, seolah-olah mereka sungguh telah lupa akan aral yang melintang tadi itu. Akhirnya datanglah waktu malam. Asnah bangkit berdiri lalu berlari ke dapur akan menolong Ibu Liah menghidangkan makanan. Kemudian ia pun datang menyelakan kedua beranak itu ke ruang tengah. Ya, kata Asri sambil mengeluh. Kebiasaan kita selama ini tidak boleh kita hilangkan. Kita mesti makan bersama-sama juga. Asnah, coba panggil kakakmu. Dengan tidak berkata sepatah kata jua, Asnah pun pergi ke kamar kakaknya. Sejurus antaranya ia datang kembali dan berkata bahwa Saniah sakit kepala, ia tak dapat makan. Sakit kepala? Tanya Ibu Mariyati dengan terperanjat. Apa sebabnya? Sertakah dia ke dapur? Tidak, Ibu, sahut Asri dengan sekonyong-konyong panas pula hatinya. Sakit kepala, omong kosong. Dan perkara ke dapur tak pernah. Baru kini ku ketahui benar bahwa dia betul-betul Tuan Putri. Memandang rendah dan hina sekalian orang, tak suka duduk sehamparan, bahkan tak sudi makan bersama-sama dengan kita. Ia biasa makan di dulang berdua saja dengan daku. Malum pengantin baru, tapi tak usah dihiraukan. Mari kita makan sebagai biasa saja. Dan Kak Nia? Tanya Asnah kepada Asri. Nanti kau antarkan saja makanan ke biliknya. Tak baik begitu, kata Ibu Mariyati sambil berdiri. Masa pengantin baru makan di dalam bilik sebagai di rumah sakit? Tidak. Dan ia pun berjalan keluar dan terus ke bilik menantunya. Saniah, anakku, nasi sudah dihidangkan oleh adikmu. Mari kita makan bersama-sama, nak. Akan tetapi seruan yang semanis itu pun tak berhasil juga. Saniah tetap sakit kepala sehingga mereka terpaksa makan seperti sedia kala. Hanya kurang riang sedikit sebab hati mereka itu pedih, lebih-lebih Ibu Liah sebab ia sudah payah menyediakan makanan yang enak untuk menanti menantunya itu. Dan jerih payahnya itu pun cuma-cuma saja. Setelah selesai makan, Ibu Mariyati duduk ke atas kursi, Asri ke belakang. Sedang Asnah menyajikan makanan yang lezat untuk Saniah di kepala rumah sebelah di atas. Rupanya lain sekali peranginya. Aku tidak suka sekali-kali demikian, pikir Ibu Mariyati dengan amarah. Aku sendiri tadi hargainya, bahkan ajakanku pun tadi acuhkannya. Sementara itu Asri datang dari belakang kembali lalu duduk di sisinya. Ya Ibu, katanya. Niscaya sukatan Ibu mulai penuh, bukan? Orang tua itu memandangi anaknya dengan sedih. Ah, katanya. Berlain cita-cita dengan takdir. Niatku mengawinkan engkau supaya kesukaan dan kesenangan kita selama ini makin bertambah-tambah. Asri tertawa dengan masam. Betul Ibu, kata Saniah. Adatku tidak baik, jadi aku harus diajarkan. Dan telah dimulainya mengajar dengan rajin. Sekarang hati Ibu pun hendak diduganya. Akan kita biarkan sajakah demikian?
Tanya orang tua itu serta memandang dengan tajam kepada anaknya. Tapi jangan engkau lekas cemas, masih baru-baru. Tidak ibu, aku sudah mulai jijik. Tapi ya mari kita berharap. Moga-moga tanpa jua olehnya kelak bahwa pergaulan di sini lebih mudah dan senang daripada di rumah berukir itu. Kewajiban suami, yaitu kewajibanmu, akan menunjuk mengajari dia, terutama tentang urusan rumah tangga dan pergaulan. Istri amtenar harus cekatan, sopan santun, ramah tamah. Asri terdiam, muram mukanya. Akan tetapi, nak, kata ibunya dengan tenang, kita harus sabar, istrimu itu masih muda, biasa manja. Jadi harus kau pimpin baik-baik. Aku takut ibu, kalau menjadi kebalikannya. Ibu dan anak itu berpandang-pandangan, tiba-tiba keduanya tertawa gelak-gelak. Sekadar akan menghilangkan was-was. Riuh rendah bunyinya seolah-olah mereka itu tidak merasa susah sedikit jua. Ketika itu Saniah sedang duduk di kursi dalam kamarnya. Asnah bermohon kepadanya dengan lemah lembut supaya ia makan. Akan tetapi Saniah berdiam diri saja. Ia tidak mau makan. Hatinya sangat geram sebab Asri sudah makan bersama-sama dengan orang lain, tidak dengan dia saja. Demi didengarnya bunyi tertawa di ruang tengah itu, ia pun mengangkatkan kepalanya serta berkata dengan marahnya, "Ya Allah, alangkah bingarnya. Bagaimana orang dapat tertawa? Seriuh rendah itu. Rupanya orang di sini tak tahu bahasa, tidak beradat seperti dalam rumah orang dusun." Darah Asnah naik ke mukanya. Perkataan itu melukai hatinya benar-benar. Walau bagaimanapun jua ia berusaha hendak mengelakkan segala percederaan atau pertengkaran, tetapi perkataan yang tajam itu dijawabnya jua. "Timbangan kakak terlalu keras," kata Asri dengan perlahan-lahan dan sabar. "Sejak dari dulu tidak pernah kami di sini terlalu terikat kepada adat. Semasa pas tua hidup pun tidak juga. Beliau pendiam tetapi selalu bersuka cita kalau anak-anaknya dan istrinya riang dan tertawa-tawa. Agaknya kakak hendak mengatakan bahwa aku orang dusun tidak dapat menjaga kesopanan dalam rumah ini?" "Benar demikian maksudku," jawab Saniah sambil tersenyum masam. "Akan tetapi kami tak berkehendak supaya engkau mengetahui kesopanan dalam golongan kami. Bagi orang sebagai engkau ini sudah berharga sekali jika engkau pandai membawakan diri dalam pergaulan dengan kami." Sesudah berkata demikian, ia pun memandang dengan sudut matanya kepada Asnah, akan mengetahui bagaimana makannya perkataan itu padanya. Anak gadis itu pucat sebagai mayat dan gemetar bibirnya, akan tetapi ia dapat jua menjawab dengan sabar, Kalau kita tidak dapat membawakan diri dalam pergaulan, Kak Saniah, alamat badan akan binasa. Terima kasih nasihat kakak yang tulus itu." Bukan main pedih hati Saniah mendengar jawab sedemikian halus dan tajam, berlain dengan sangka-sangkanya. Oleh sebab itu nyata kepadanya bahwa maksudnya hendak menghinakan gadis itu tidak berhasil. Diam sejurus keduanya berpandang-pandangan. "Barangkali kakak belum serasi dengan keadaan di rumah gadang ini," ujar Asnah pula kemudian. "Sebab kakak baru sehari di sini, jadi banyak perkara yang akan kakak ubah. Tapi saya berharap janganlah kakak berlaku seperti tadi itu, meninggalkan jamu tengah duduk dan tak suka makan bersama-sama. Dengan demikian takkan berhasil kehendak kakak, sebab Kanda Asri lain sekali kesukaannya. Ia tidak mau dikerasi orang dan tak suka melihat adat yang janggal dan kaku. Saya bermohon kepada kakak, hendaklah kakak turut haluan orang di rumah ini." "Aku tidak minta nasihat kepadamu. Bagaimana aku harus berlaku kepada lakiku?" jawabnya dengan kasar. "Sangkaku engkau hendak mencampuri perkara orang berlaki istri. Apa pedulimu akan hal itu? Gadis tak bermalu, gatal."
Dengan segera Asnah bangkit berdiri, bibirnya gemetar dan warna mukanya menjadi suram karena berang. "Maafkan kesalahan saya," sahutnya. "Maksud saya baik sekali. Saya kenal betul kepada Kanda Asri, sebab kami sama-sama dipelihara sejak kecil di sini. Dan karena saya dengar timbangan kakak tidak benar tentang dirinya, saya hendak menolong kakak. Bukan hendak mencampuri perkara kakak dengan laki kakak. Tidak, sekali-kali tidak." "Ah, apa tidak?" jawab Saniah dengan tajam. "Lain daripada gatal, rupanya tak kau indahkan keadaanmu dalam rumah ini. Jangan kau pandang dirimu sebagai masuk bilangan keluarga di sini. Jangan. Engkau harus mempunyai perasaan halus, harus tahu menjaga diri, supaya engkau jangan terlalu merajalela di rumah suamiku. Artinya, di rumahku sendiri, lebih-lebih dengan lakiku. Engkau tidak boleh terlalu beramah-ramahan." Asnah terlompat terkejut, matanya bersinar-sinar karena amarahnya. Sudah bergerak-gerak, bibirnya hendak mengeluarkan perkataan yang tajam lagi perih pula. Tapi sebentar itu juga teringatlah olehnya perjanjian yang dibuatnya dengan Asri sendiri, yaitu hendak menjaga damai sedapat-dapatnya. Dengan sedih, ia pun memandang kepada perempuan muda itu. "Mengapa kakak lukai hati saya dengan segala kata-kata dan pandang kakak itu?" katanya. "Sampai kini belum seorang jua lagi dalam rumah ini yang merasakan kepada saya bahwa saya orang asing. Kakak ada berbapak dan beribu, kakak bersuami dan bersaudara, tetapi saya sebatang kara di dunia ini. Jadi lebih besar terima kasih saya jika ada orang yang menaruh kasihan kepada saya. Tidak patut kakak berbuat seperti itu. Kakak amat kaya, saya amat miskin, tapi sungguh pun demikian. Saya tak suka bertentangan dengan kakak, sebagai kakak bertentangan dengan saya sekarang ini. Almarhum Patua Ibu Mariati dan Kanda Asri sangat muliawan dan dermawan terhadap kepada saya, suka menempatkan saya dalam rumahnya, dan dalam kalbunya tak ada orang yang iri hati kepada saya, dan kakak pun tidak pula hendaknya." "Jenaka benar pikiranmu," kata Saniah, "dan kata-katamu itu pun sebagai ancaman. Sangkamu, akan takutkah aku kepadamu? Tidak. Dan kalau engkau suka, boleh kau sampaikan segala perkataanku itu kepada lakiku." Asnah tidak berdaya, hendak melawan lagi. "Kepada laki kakak," ujarnya. "Tidak, dengan nama Allah, Kanda Asri tidak boleh mengetahui segala kata kakak itu kepada saya. Niscaya hal itu akan menyakitkan hatinya, dan niscaya ia tidak mudah-mudahan Allah akan menjauhkan segala mara bahaya daripada suami istri." Dan dengan lebih sabar perkataannya itu pun disambungnya. "Kakak boleh melukai hati saya dan menghinakan saya. Seberapa kakak sukai, saya takkan melawan, dan saya takkan minta perlindungan kepada siapapun jua." Saniah tertawa menyindir. "Tak ubah engkau dengan kanak-kanak. Rupanya engkau belum biasa mendengar orang berkata benar kepadamu. Aku selalu heran dan takjub apa sebabnya engkau kemanja-manjaan. Oleh karena itu, timbullah perselisihan paham. Pada perasaanmu, engkau di atas rumah ini lebih daripada orang yang lebih berhak daripadamu." Asnah tersenyum dengan sedih. "Jadi, kakak hendak berusaha supaya saya insaf akan diri saya," katanya dengan tajam. Pada ketika itu terpikir olehnya bahwasanya lebih baik ia keluar dari rumah itu. Akan tetapi ia tidak dapat meninggalkan Ibu Mariati, dan Asri tidak boleh mengetahui betapa benci Saniah kepadanya. Jadi ia harus menahan hati menderitakan segala apa yang akan terjadi lagi. Kemarahan Saniah makin bertambah nyala ketika dilihatnya Asnah berlaku sebagai orang yang menang juga, walau hatinya sudah luka sekalipun. "Harus aku ingatkan sekali lagi kepadamu, supaya perangimu yang kemanja-manjaan itu engkau hilang lenyapkan," katanya. "Barangkali niat kakak itu akan sampai," jawab Asnah dengan pendek. Dalam pada itu terdengarlah olehnya suara Ibu Mariati memanggil namanya. "Asnah, Asnah, coba beri kami air kopi." Dengan segera Asnah melompat keluar lalu berlari-lari ke dapur. "Mana Saniah?
Tanya Asri kepada Asnah ketika anak gadis itu datang akan menuangkan air kopi ke cangkirnya di atas meja. Belum juga ia makan pagi? Belum Kanda, katanya. Ya masih pusing, akan tetapi sebentar lagi ia makan. Asri bangkit berdiri dari kursinya lalu pergi ke kamar istrinya. Ya Adinda, katanya dengan lemah lembut. Mengapa Adinda bermuram durja? Mari Adinda, mari kita duduk bersama-sama keluar, kata Asri kepada Sania. Sania memandang dengan masam kepada suaminya. Kalau Kakanda tidak suka makan bersama-sama dengan Adinda, apa gunanya Adinda dibawa kemari? Katanya. Oh begitu, jawab Asri seraya tersenyum. Jika demikian kehendak Adinda, baiklah Kanda makan sekali lagi. Cara di rumah berukir bukan? Awak makan berdua saja, tak menoleh ke kanan dan ke kiri, sekandang tidak sebau. Akan tetapi di sini adikku, ada sama dimakan, tiada sama ditahan, sekeluarga. Dan sekarang marilah kita minum kopi dahulu beserta ibu di ruang tengah. Sania berjalan keluar dengan perlahan-lahan. Ia disilahkan duduk oleh Ibu Mariati di atas kursi yang telah disediakan oleh Asnah. Akan tetapi perkataan orang tua itu tidak disahutinya. Ia berpaling ke belakang serta memandang kepada Asnah dengan masam. Dan dengan merajuk ia pun kembali ke biliknya. Demi dilihat Asri hal demikian itu, sabarnya pun hilang pula. Lalu ia berkata dengan kasar, jangan dipedulikan jua perempuan itu. Biarkan saja selelah-lelahnya, sombong, tak insaf akan diri. Asnah datang kepada Asri dan memohon, ya Kanda, tak usah berkata begitu. Turut saja kehendaknya. Ia belum biasa dengan keadaan di sini, berlain dengan di negeri agaknya. Dan aku sudah biasa bebas di sini setiap hari. Pikirmu, dapatkah ibu dan aku menderitakan jika istriku tidak mau bercampur gaul dengan kita? Asnah menggelengkan kepalanya. Ah Kanda, tidak. Tapi kita harus menurut kehendaknya. Betul Asnah, kehendaknya supaya kita takluk kepadanya di bawah perintahnya. Ia hendak berbuat di sini sebagai bundanya. Padahal sejak bermula hal itu sudah kubantah kemauanku pula. Dan kuteruskan, perempuan gila. Bukan aku tidak mau meluluskan permintaan seorang perempuan, tapi aku tidak suka dipaksa-paksa orang, kata Asri kepada Asnah. Asnah tidak setuju dengan perkataan Asri yang kasar itu. Ia sudah mengetahui pekerti Saniah sedalam-dalamnya, sekalipun baru bergaul beberapa jam. Ibu Mariati pun menaruh bimbang juga. Asri memandang kepada keduanya serta menarik napas panjang. Tidak boleh demikian. Ah benar, agar ibu dan Asnah jangan bersusah hati pula, katanya. Takkan terderitakan olehku sungguh. Tapi ya ibu dan Asnah harus riang sebagai sedia kala, sebab aku berhajat begitu. Keduanya gelak terbahak-bahak. Bagus, itulah kehendakku, sahut ibunya. Ayo, mari kita minum kopi beriang-riang. Dan kita pohonkan kepada Allah, mudah-mudahan nyata kepada Saniah kelak, bahwa sebaik-baiknya ia serta tertawa dengan kita. Sebelum ia insaf akan dirinya, biarlah dia berhati murung dahulu. Ibu, ujar Asri dengan gelisah. Ibu, benar, biarkan dia dengan adatnya yang kaku itu. Dan lagi, ya biarkan juga dia dengan tingkahnya yang telah melampaui batas kesombongan itu. Tak kukira sedikit jua. Ah, malang engkau Asri. Hahaha. Tertawa Asri dengan tiba-tiba, yaitu tertawa hampa. Tepat sekali pemandangan ibu itu, Asnah. Malang. Hahaha. Tapi mari kita bergembira seperti sedia kala akan menyingkirkan kemalangan yang diucapkan ibu dengan terus terang itu. Asri telah berusaha sedapat-dapatnya supaya Saniah dapat dan suka menurut pri pergaulan hidup di rumah gadang itu. Akan tetapi terlalu susah. Tabiat Saniah hampir tak dapat diubah lagi. Oleh karena itu kerap kali terjadi perselisihan di antara kedua laki istri itu.
Asri lekas marah dan berang jika Saniah mulai pula mencela ini dan itu. Kepada Ibu Mariati dan Asnah sudah nyata benar-benar bahwa percampuran kedua mereka itu makin lama makin tak baik adanya. Amat malu Asri akan dirinya, seolah-olah ia tidak tahu akan sifat tabiat orang, tak pandai bergaul dengan perempuan, padahal Saniah pilihannya. Apa akal? Bermula dicobanya berbuat pura-pura tak peduli akan percederaan yang tak berkeputusan itu. Cerca dan celak Saniah dipandangnya sebagai perkara kecil saja. Ia masih berharap moga-moga timbul juga kelak pikiran yang baik dan sempurna di dalam hati istrinya. Dengan demikian ia pun dapat juga berlaku sebagai hidup damai dan sentosa. Akan tetapi lama-kelamaan hal itu tidak dapat disembunyikannya. Tempelak dan perbantahan terjadi setiap hari. Kerap kali hal itu dijadikan olok-olok oleh Asri. Tapi Asnah tahu betul bahwa ia berbuat begitu sekadar hendak menghilang-hilangkan malu dan sedih hatinya. Lain tidak, sesungguhnya penderitaan Asri lebih berat daripada penderitaan Saniah yang telah biasa melihat percederaan yang semacam itu di antara ayah bundanya. Tentu saja Ibu Mariati sangat resah dan susah memikirkan nasib perkawinan itu, berlain cita-cita dengan kejadian. Malu, ia pun lebih suka tinggal di rumah, di kepala rumah sebelah hilir saja setiap hari beserta Asnah, supaya anak gadis itu jangan bertemu dengan Saniah lagi. Kesombongan menantunya itu hampir-hampir tak dapat dideritakannya. Yang sangat meracun hatinya, perhubungan rumah gadang dengan orang kampung sudah putus. Tak seorang jua lagi yang berani datang berselang tenggang ke sana. Cita-citanya pun tiada sampai. Hatinya sangat kecewa pula. Dahulu ia berharap-harap supaya anaknya jika telah kawin menjadi contoh kepada orang kampungnya yang masih jauh daripada nama terpelajar. Baik Astri, baik pun bininya mesti tahu akan sakit senang orang kampung. Fil peranginya pun mesti lebih baik daripada orang lain. Akan tetapi tersebab oleh menantunya Asri telah dijauhi orang, kadang-kadang timbul amarah dalam hati Ibu Mariati. Dan ketika itu sebagai hendak dipaksanya lah Asri menjatuhkan talak atas istrinya itu. Akan tetapi bila ia telah mulai sabar pula, ia pun berasa malu akan dirinya. Kerap kali ia berdiam diri, tetapi di hadapan Asnah dan Asri selalu ditampakkannya jua keriangannya. Yang terlebih menderita dalam hal itu ialah Asnah jua. Ia jadi tempat sampah bagi kemarahan dan sakit hati Saniah yang sombong dan gagah itu. Akan tetapi ia tidak pernah mengadu dan tidak pernah keluar dari mulutnya kesedihan hatinya, melainkan kebalikannya. Ia selalu menyabarkan Asri dan memenangkan Saniah dalam segala pertengkaran serta berusaha akan mengadakan damai pula. Beberapa bulan telah lalu, dari sehari ke sehari pergaulan Asri dengan Saniah semakin bertambah buruk. Seorang tak mengindahkan seorang lagi. Sementara Asri ke kantor, kerap kali Saniah pergi ke negeri dengan tidak setahu Ibu Mariati dan Asnah. Di situ diadukannya lah segala halnya kepada bundanya. Sekalian pengaduan itu pun diterima oleh Rangkayo Saleah dan keduanya sepakat menyalahkan Asnah saja. Katanya tersebab oleh anak gadis itu, maka Asri tidak mau menurut segala kehendak istrinya. Si gadis yang kurang ajar itu sangat merintangi saya, Bunda, kata Saniah kepada bundanya. Oleh karena kelakuannya yang tak senonoh itu, tak mungkin dapat saya berkuasa atas laki saya. Ia pandai sekali mengambil-ambil hati mentua saya dan laki saya. Keduanya amat sayang kepadanya, sebab ia selalu membenarkan perkataan mereka itu. Oleh sebab itu, niscaya saya tak dapat berbuat apa-apa. Demi didengar Rangkayo Saleah pengaduan itu, ia pun menggertakkan gerahamnya. Hal itulah yang kutakuti sejak dahulu, jawabnya. Aku tak suka sekali-kali anak itu tinggal di rumah mentuamu. Sampai Kanda Asri berkata kepada saya, Bunda, bahwa saya harus meneladan kepada anak yang pongah itu.
Tentu saja ia tidak takut kepada saya dan segala perintah saya tidak diturutinya. Ia sangat cerdik, barangkali Bunda tak percaya akan hal itu. Akan tetapi bahwa ia mestinya dari rumah itu, saya pun sependapat dengan Bunda. Jika saya tahu bagaimana akal hendak mengusir dia. Rangkayo Saleah berpikir sejurus, akhirnya ia pun berkata, engkau harus berkata terus terang kepadanya bahwa ia tidak berguna tinggal di situ. Saniah tertawa menyindir. Murah di mulut, berbagai-bagai sudah caci maki saya kepadanya. Tapi memang ia tidak bermalu, perasaan halus tidak ada padanya. Pada suatu hari telah saya terangkan kepadanya bahwa ia sangat merintangi kerja saya. Kalau ia ada berperasaan agak sedikit, niscaya seketika itu juga ia akan pergi dari situ. Yang sangat menyakitkan hati saya, Bunda. Ia sabar saja rupanya. Lagi pula ia sangat beramah-ramahan dengan laki saya. Heran sekali. Senantiasa ia dan laki saya dan mentua saya duduk berhandai-handai di kepala rumah sebelah hilir. Dan Kanda Asri kerap kali memandang kepadanya. Saya tidak cemburuan. Tetapi kalau orang lain berhal seperti saya ini, tentu sudah lama hilang sabarnya. Rangkayo Saleah memandang kepada anaknya dengan heran. Cemburuan? Apa maksudmu nih ya? Agaknya engkau hendak mengatakan bahwa di antara lakimu dengan anak gadis itu ada pertalian yang... Saniah tersenyum masam. Entah, akan tetapi si gadis itu selalu memandang kepadanya dengan manis. Bukan sebagai pandang adik kepada kakaknya. Dan Kanda Asri berlaku lemah lembut kepadanya. Kaharudin dan saya bersaudara, bukan? Tetapi kami tak pernah berlaku selemah lembut itu. Dan si gadis itu dengan laki saya, siapa tak menyangkakan bahwa ia kekasih laki saya dahulu, atau barangkali kini pun jua. Engkau tak boleh berkata demikian ya, kata Rangkayo Saleah memberi nasihat kepada anaknya. Perkataanmu itu berbahaya sekali jika tak ada beralasan. Akan tetapi, kata perempuan itu pula seraya berpikir-pikir. Gajinya adakah diberikannya kepadamu tiap-tiap bulan? Ada, Bunda, tahu sendiri bukan? Sebab uang gaji itu selalu saya perlihatkan kepada Bunda di sini. Bagus, bagus. Lain daripada yang kau berikan kepadaku, adakah uang itu kamu pergunakan baik-baik? Ada, Bunda lihat pakaian dan perhiasan saya ini baru-baru belaka, bukan? Begitu kehendakku. Bagus betul kain dan selendangmu itu. Kain pekalongan dan selendang sutra. Gelangmu itu emas urainya. Berapa gram beratnya? Besar dan halus buatannya. Selop saya ini pun baru dibeli, Bunda. Pekan dahulu dipesan Kanda Asri ke Bukit Tinggi kepada langganan kami di sana. Dipesan suamimu, Kan pandai jua engkau menguasai dia. Memang kalau selalu kau turut nasihatku, perlihatkan ketinggian gengsi dan kecantikanmu, niscaya lama-lama dia takluk jua kepadamu. Jaga diri sebaik-baiknya agar tetap muda dan cantik. Tapi awas, uang perlu... Ya, tetapi, kata Saniah pula dengan cepat. Agaknya hal itu akan berubah jua kelak, sebab baru-baru ini Kanda Asri minta uang kepada mentua saya akan pembeli rokok. Dan terdengar oleh saya Ibu Mariati berkata dengan senyum, heran sekali, engkau sudah berpencaharian, tapi engkau menyusu jua kepadaku. Betul permintaan anaknya itu diperkenankannya juga, tetapi air muka Kanda Asri amat masam rupanya. Siapa tahu kalau boleh dicobanya, kata Rangkayo Saleah, supaya diketahuinya siapa aku ini. Akan tetapi hal itu tidak merisaukan pikiran saya, benar, kata Saniah pula. Malah akan lebih baik agaknya jika Kanda Asri menanggung penghidupan ibunya. Tunggu dahulu, Bunda. Supaya berkurang gunjing gujirak orang terhadap kepada kita, terutama kepada Bunda,
Ampun, yang dikatakan Tama akan uang dan harta? Apa katamu, bin kita? Aku dikatakan orang Tama? Siapa yang berani mengatakan begitu? Mentuanya, Sultan Bendahara, atau gadis gatal itu? Katakan, boleh ku jahit bibirnya? Orang lain, Bunda, orang kampung. Dan ujar mereka itu, masa Bunda yang amat teguh memegang adat mau mengizinkan saya tinggal di rumah mentua? Menurutkan suami di kampung sendiri, kalau tak berniat, sudah, bukan karena uang, bukan karena harta, hanya karena kasihan kepada mentuamu semata-mata, sebab ia tidak beranak perempuan. Dan perkara menanggung mentuamu itu, bodoh amat engkau ini. Dengan demikian tentu budak itu tertolong juga, makin tersangkut dia di situ. Memang Asnah dipandang orang lebih daripada saya, Bunda. Duduk tegak Asnah, lebih-lebih bagi Kanda Asri. Nah, sebab itu jangan kau sebut-sebut hendak pulang kemari. Engkau akan kalah, akan tetapi apakah yang terlebih tak menyenangkan hatimu? Perkara gadis itu juga, apalagi istimewa bersangkut dengan hal yang tadi itu. Yang mana hal pertalian lakimu dengan dia itu? Iya, Bunda, jika ia tinggal juga di rumah gadang itu, niscaya saya selalu makan hati, tak dapat melaksanakan nasihat Bunda. Atau jika saya mesti di situ juga, tidak dapatkah Bunda menolong saya akan mengusir dia? Akal Bunda panjang dan siasat Bunda pun tajam. Rangkayo Saleah berpikir pula, jika engkau minta dengan terus terang kepada lakimu akan menjauhkan dia, bagaimana? Tanyanya dengan bimbang. Baru-baru ini hal itu telah saya terangkan kepadanya, kata Sania. Ia berang kepada saya, takkan saya izinkan Asnah keluar dari sini, katanya. Jangan kau angankan perkara itu. Dan mentua saya pun campur pula. Saya tidak mengerti sekali-kali apakah yang diperoleh mereka itu daripadanya. Dan orang yang setangga pun amat sayang akan dia. Lebih-lebih si Ibu Liah. Ya, ia pun tak ubah sebagai duri dalam daging jua kepada saya. Orang bertandang jamu-jamu hanya suka bercakap dengan dia dan Asnah saja. Dengan dia mereka itu duduk makan sirih dan berhandai-handai, seolah-olah dialah yang jadi kepala dalam rumah itu. Istimewa pula jamu laki-laki dan kawan-kawan Kanda Asri sendiri. Sekaliannya sangat ramah dan hormat kepadanya. Yang sangat menyakitkan hati saya, Bunda. Kaharudin serta kawannya pun, Hasan Basri demikian juga. Kalau sempat, hendaklah Bunda ingatkan kepadanya bahwa saya tidak suka akan perangai serupa itu. Jika saya hendak mengaturkan barang sesuatu pekerjaan, Kanda Asri berkata, jangan, nanti kotor pakaianmu. Asnah dapat mengerjakan, ia tahu sekaliannya. Hati siapa takkan panas, Bunda? Pendeknya saya tak tahan lagi dibuat sedemikian. Rangkayo Saleah mengerutkan keningnya dan memasamkan mukanya yang ditakuti orang di rumah berukir itu. Sementara itu Saniah melanjutkan keluhannya. Sungguh saya di mata orang sebagai benalu di atas rumah mentuanya saya itu, Bunda. Malah diejekan dan dihinakan. Lain agaknya kalau saya tetap di sini. Atau kami berumah sendiri seperti Rusiah dan Tuan Sultan Sinaro di Bukit Tinggi. Bebas dari gangguan orang lain. Mereka itu dirantau, Sania, tapi engkau, hal itu tidak boleh dibiarkan lebih lama lagi. Sampai sekarang ini aku tinggal diam saja. Sebab aku berharap engkau sendiri akan dapat meninggikan derajatmu sebaik-baiknya. Akan tetapi rupanya aku mesti campur jua dalam perkara itu. Nah, baiklah. Cuma harus kau biarkan aku berpikir dahulu supaya dapat kuikhtiarkan bagaimana cara mengusir gadis itu. Dalam hal itu kita harus bekerja dengan halus, hemat, dan cermat. Untuk sementara jangan engkau berbuat apa-apa. Jangan kau perlihatkan permusuhanmu terhadap gadis itu, supaya jangan diketahui orang maksud kita, kecuali tentang mulut gatal daripada orang yang berani membusuk-busukkan namaku.
Hal itu harus kau bantah sejadi-jadinya. Pertahankan derajat keturunan kita. Dan tenang gadis itu. Kalau ia tidak dapat dinyahkan dengan berterang-terang, nah kita harus mempergunakan tipu daya. Jadi ingat-ingatlah engkau, hei anakku, kata Rangkayo Saleah kepada Saniyah anaknya. Saniyah berjanji akan menurut nasihat itu. Setelah tetap pula pikirannya, ia pun balik ke rumah Gadang kembali. Bahwasanya selama Asnah bercampur dengan Saniyah yang bengis itu, penderitaan gadis itu berat sekali, lebih daripada yang diakuinya. Akan tetapi hal itu tidak dihiraukannya. Yang menyusahkan hatinya hanyalah hal Asri semata-mata. Tidak sampai hatinya melihat dia berduka cita dengan perkawinan itu. Dahulu ia menyangka takkan mungkin ia dapat melihat Asri berbahagia dengan perempuan lain. Sekarang baru dirasainya bahwa lebih sedih lagi hatinya melihat Asri celaka sedemikian. Orang muda itu pun susah pula akan beriang-riang hati sebagai sedia kala ia kawin dengan suka hati. Sebab sangkanya seseorang yang telah beristri niscaya akan beroleh kehidupan yang sentosa dan senang. Apa-apa kesukaannya semasa bujang telah dihentikannya dan dihilangkannya. Karena ia berharap moga-moga ia akan beroleh gantinya yang berlipat ganda dalam perkawinan itu. Akan tetapi sekarang ia harus mengaku bahwa ia salah sekali memilih istri itu. Ia sudah terpedaya oleh senyum yang manis dan paras yang elok. Lebih-lebih oleh gaya sekolah dan bangsa gadis itu. Setelah ia masuk lukalah, barulah diketahuinya bahwa batin Saniyah berlain sekali dengan lahirnya. Ia tak patut jadi istrinya. Makin lama makin nyata kepadanya bahwa ia telah dipermain-mainkan oleh perempuan itu. Oleh karena ia sangat lurus, maka perkataan cinta dan suka yang keluar dari mulut Saniyah semasa bertunangan itu dipercayainya belaka. Tapi apa yang didapatinya? Kebalikannya semata-mata. Itulah yang menjadi sesal baginya, itulah yang sangat merisaukan kira-kiranya. Akan tetapi kemudian hatinya pun ditetapkannya benar-benar akan menghilangkan duka cita dan sesal itu. Bagaimana juga pun kusut pikirannya, namun mukanya hendak diriangkan juga. Lebih-lebih di hadapan ibunya yang selalu memperhatikan tingkah laku dan keadaannya, senantiasa ia tertawa-tawa dan riang. Ia tak berani lagi menyatakan percederaannya dengan istrinya kepada orang tua itu. Sebab ia takut kalau kesehatannya akan terganggu pula. Akan tetapi Asnah tidak dapat ditipunya. Ia tahu bahwa keriangannya itu tidak benar adanya. Sedang ia tidak berani akan menghiburkan dia, meskipun ia tahu pula bahwa Asri berkehendak demikian. Sebagai biasa, niscaya hati orang muda itu akan jadi senang bila mereka dapat bercakap-cakap dengan bebas pula. Dan kerap kali Asri hendak bertemu dengan dia, tetapi kerap kali pula dielakkannya sebab ia takut kepada Saniyah, takut akan disalahkannya dan dicaci makinya. Demikian anak gadis itu selalu menjauh-jauhkan dirinya sehingga hampir tak dapat lagi terjadi percakapan yang ramah tamah di antara kedua mereka itu. Jikalau sekiranya Ibu Mariati dalam beberapa bulan yang akhir itu tidak selalu kena penyakit, barangkali Asnah sudah lama pergi dari rumah Gadang itu, supaya terhindar daripada permusuhan Saniyah itu. Akan tetapi peri keadaan orang tua itu makin lama makin payah dan sukar, sehingga anak gadis itu tak sampai hati akan meninggalkan dia. Kepada Asri sudah lama nyata bahwa Saniyah bermusuh dengan Asnah, akan tetapi ia tidak menyangka sekali-kali bahwa Saniyah selalu menyakiti hati anak gadis itu dengan sembunyi-sembunyi, dan betapa Asnah menanggungkan bencana itu dengan rela dan sabar, supaya kesentosaan dalam rumah tinggal tetap adanya. Jika hal itu diketahui oleh Asri, niscaya ia akan berlaku lebih keras kepada istrinya. Cuma Saniyah dibuatnya sebagai seorang kanak-kanak yang bertingkah dan tegar hati, tidak dapat dibentuk-bentuk lagi. Akan menghibur-hiburkan hatinya, dipandangnya lah perkawinan itu sebagai suatu kesesatan saja, salah pilih.
Ia tidak suka merusakkan peri kehidupannya dengan perkara itu. Lama-kelamaan ia pun tidak peduli sedikit jua lagi akan istrinya. Jika ia bertemu dengan dia di kamar ibunya atau di ruang tengah, atau jika ada tamu, maka ia berlaku di hadapannya sebagai seorang laki-laki yang patuh dan beradab. Akan tetapi jika mereka itu sudah tinggal berdua saja, ia tidak mau tahu akan percobaan Sania hendak menaklukkan dirinya. Tidak, ia tidak suka mengubah adatnya yang dikiranya sangat disukai oleh sekalian orang, kecuali oleh istrinya dan mentuanya. Apabila hatinya terlalu susah, kerap kali ia tidak lekas pulang dari kantor. Ia tinggal di meninjau dengan kawan-kawannya. Petang hari ia main bola atau tenis, atau dibawanya pekerjaan dari kantor dikerjakannya di rumah sampai larut tengah malam. Kadang-kadang ia pergi berburu atau ke ladang dan ke sawah. Akan tetapi sekalian hal itu tak kurang mendatangkan percederaan jua. Terhadap kepada Asnah terbitlah perasaan yang ganjil sekali di dalam sukmanya semenjak istrinya menyatakan kehendaknya dengan terus terang supaya Asnah keluar dari rumah gadang itu. Timbullah ketakutannya kalau pada suatu ketika sungguh-sungguh anak gadis itu berangkat dengan diam-diam. Istrinya berkata kepadanya, lebih baik Asnah dikawinkan dengan seorang laki-laki yang suka membawa dia merantau ke negeri lain. Perkataan itu sangat mengharu-birukan pikirannya. Sejak itu selalu gadis itu dipandanginya, maka dicobanya mengira-ngirakan betapa gerangan jadinya jika Asnah pada suatu hari datang dan berkata kepadanya, "Kanda, saya hendak pergi dari rumah ini." Pikiran yang demikian menjadikan dia sangat gelisah, gemetar, takut, dan khawatir. Tidak, katanya kuat-kuat. Ia takkan pergi dari sini. Tidak sekali-kali, ia harus selalu tinggal dengan kami. Akan tetapi bukan Asnah saja yang diadukan Sania kepada suaminya, Ibu Liah pun selalu dihadapkannya ke muka pengadilan, sehingga Hakim Asri itu tak jemu-jemu memberi nasihat dan pertimbangan dengan sabar. Engkau harus pandai membiasakan tabiat Macik Liah, Sania. Ia baik hati dan cakap serta rajin bekerja, tidak pernah salah. Jika ia berkata begini atau begitu tentang urusan rumah tangga kita ini, engkau harus yakin bahwa perkataannya itu benar belaka, dan nikmat kebenaran itu pun telah dikuasai sehingga engkau senang. Sebagai nyonya besar, tak usah bersusah payah, sekaliannya dapat dan telah diurusnya, telah diselesaikannya dengan baik, sebagaimana kau angan-angankan, bukan? Apalagi Asnah senantiasa membantu dia, senantiasa membanting tulang untuk kesenanganmu jua. Demi didengar Sania jawaban demikian, darahnya pun bertambah panas pula. Lalu ia berkata dengan kasar, Asnah lagi. Aku tak suka jika gadis itu jadi kepala di rumah ini." Asri memandang kepadanya tenang-tenang. "Oh begitu," katanya dengan tajam. "Jadi perkara itu hendak kau bangkit-bangkit pula. Asnah yang jadi kepala sahayamu itu masih kau rasa merintangi engkau jua? Ya adikku sayang, ya Sania, wahai istriku yang elok, yang bangsawan, kau berkehendak agar aku mengeluarkan kata-kata yang keras dan pedih terhadap kepadamu. Baik, dengarkan pikirmu. Andai kata kedua keluargaku itu keluar dari rumah ini, engkau akan bersenang hati dan dapat berkuasa atas diriku. Pikirmu, karena engkau sudah tinggal di sini, engkau sudah boleh berbuat sekehendak hatimu." Tidak Nia, lain daripada adat bundamu dan adatmu sendiri. Ada lagi adat pusaka yang masih dijunjung tinggi oleh masyarakat bangsa kita, yaitu adat berkemenakan, adat galur ibu. Akan tetapi aku sendiri sudah berusaha sekuat-kuat tenagaku akan mengorbankan adat itu. Sudah kuperlihatkan kepada orang kampung bahwa istri itu betul-betul jadi tanggungan suami, dan bahwa si suami itu bukan sekedar jadi ayah anak saja tinggal di rumah mentua, bukan sebagai baginda alam diperupuk saja. Tidak semupakat dengan ibuku, karena keluargaku sependirian dengan daku. Bukankah selama kita berlaki istri engkau tinggal di sini, dan bukanlah segala hasil pencaharianku selalu kuserahkan kepadamu?
sekalipun aku merasa benar-benar bahwa aku sudah berutang budi kepada keluargaku, yakni kepada ibuku, Mak Cikliah dan Asnah. Karena mereka itu tidak pernah aku belanjai, tidak pernah aku belikan kain baju. Padahal menurut adat, bersambung.